Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen pada motherboard. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Irjan Norabiul Saputra, NPM 241010051, kelas 1O Rek BJM, mata kuliah Orkom, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan komponen motherboard. Yang pertama ada slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat meletakkan prosesor pada motherboard. Ada soket H2 atau LGA 1155, ada soket T atau LGA 775, ada soket H3 atau LGA 1150, ada soket H atau H1 atau LGA 1156. Itu adalah dari slot prosesor. Nah, yang kedua ada prosesor. Prosesor atau CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan perintah prosesor. Sering disebut sebagai otak komputer karena merupakan pusat pengendali dan bertanggung jawab atas sebagian besar operasi komputer. Nah, di sini ada jenis-jenis prosesor. Yang pertama ada AMD, yang kedua IBM, yang ketiga Intel Core, dan yang keempat Apple. Selanjutnya, yang ketiga ada slot memori atau RAM. Slot memori RAM adalah konektor fisik pada papan induk komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghubungkan modul Random Access Memory atau RAM. Di sini ada jenis-jenis RAM, ada DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, dan SDRAM. Yang keempat ada NOT bridge. NOT bridge adalah bagian dari motherboard PC yang berfungsi untuk menghubungkan prosesor atau CPU dengan sistem memori dan graphics controller atau AGP dan PCI Express. Selanjutnya ada yang kelima ada slot konektor power pada motherboard atau ATX power. Slot konektor power adalah pin yang menghubungkan motherboard dengan power supply di casing komputer. Dan ini ada contoh kabel konektor power. Yang keenam ada port SATA. Port SATA atau serial ATA adalah antarmuka bus komputer yang menghubungkan perangkat penyimpanan ke motherboard komputer. Perangkat penyimpanan yang dapat dihubungkan melalui port SATA diantaranya hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan optical drive. Nah, di sini ada contoh kabel SATA. Yang ketujuh ada slot PCI Express. Slot PCI Express atau PCIe adalah komponen motherboard yang berfungsi sebagai antarmuka untuk menghubungkan komponen berkecepatan tinggi pada komputer. PCIe merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect Express. Dan di sini ada contoh kabel PCI Express. Nah, yang ke-8 ada short bridge. Short bridge adalah komponen pada motherboard komputer yang berfungsi untuk mengelola perangkat peripheral yang terhubung ke komputer. Perangkat peripheral tersebut meliputi port universal serial bus atau USB, port audio, dan port serial. Ini ada contoh chipset atau short bridge. Ada Intel, ULI, dan PAA. Nah, yang ke-9 ada lampu LED motherboard. Lampu LED pada motherboard berfungsi sebagai penanda sistem informasi komputer seperti temperatur, CPU, atau kecepatan kipas. Lampu LED juga dapat mendeteksi kesalahan pada perangkat keras saat proses boot system. Nah, yang 10 ada port PS2. Port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang digunakan untuk menghubungkan mouse dan keyboard ke komputer yang kompatibel dengan PC. Ini ada contoh kabel port PS2. Nah, yang 11 ada port paralel. Port paralel adalah antarmuka komputer yang memungkinkan transfer data dengan perangkat eksternal seperti printer dan pemindai. Port ini juga dikenal sebagai printer port atau Centronics port. Ini ada contoh kabel port paralel. Nah, selanjutnya yang ke-12 ada port serial. Port serial adalah antarmuka komunikasi fisik yang memungkinkan transfer data antar perangkat secara berurutan.
Port serial bekerja dengan mengirim bit data satu demi satu melalui satu kabel. Ini ada contoh kabel port serial. Selanjutnya yang ke-13 ada port VGA. Port VGA atau Video Graphics Array adalah port yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor, televisi, atau proyektor. Port ini memiliki 15 pin yang terdiri dari 5 pin di atas, 5 di tengah, dan 5 di bawah. Dan ini ada contoh kabel port VGA. Yang ke-14 ada port DPI. Port DPI atau Digital Visual Interface adalah antarmuka video digital yang dapat menyalurkan sinyal video digital dan analog. Port ini umumnya ditemukan pada komputer, monitor LCD, proyektor, dan peralatan tampilan digital lainnya. Contoh kabel port DPI. Yang ke-15 ada port HDMI. Port HDMI atau High Definition Multimedia Interface adalah antarmuka yang digunakan untuk mengirimkan data audio dan video berkualitas tinggi ke perangkat tampilan digital. HDMI merupakan standar yang sering digunakan untuk menghubungkan sebagai perangkat elektronik seperti televisi, konsol game, pemutar Blu-ray, dan proyektor. Ini ada contoh kabel port HDMI. Yang ke-16 ada port USB. Port USB atau Universal Serial Bus adalah teknologi yang memungkinkan perangkat eksternal atau periferal untuk terhubung ke komputer. Port USB dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, printer, scanner, flash disk, kamera digital, hard drive eksternal, saklar jaringan. Ke-17 baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah baterai kecil yang berfungsi untuk memberikan daya ke chip CMOS pada motherboard komputer. Selanjutnya ada port RJ45. Port RJ45 adalah konektor yang berfungsi untuk menghubungkan kabel jaringan Ethernet ke perangkat jaringan lainnya. Port RJ45 merupakan standar konektor yang umum digunakan untuk jaringan kabel Ethernet. Ini ada contoh kabel port RJ45. Yang ke-19 ada port audio. Port audio adalah titik koneksi pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker, mikrofon, dan sistem home theater. Port audio hanya akan bekerja saat perangkat dihubungkan dengan kabel atau sambungan listrik. Nah, contohnya yang warna biru untuk audio atau speaker, nah yang warna merah untuk mikrofon, dan hijau untuk headphone atau headset. Selanjutnya yang ke-20 ada pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. 21 ada pin front panel. Pin front panel adalah colokan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat periferal ke motherboard seperti tombol daya, tombol reset, LED daya, dan LED HDD. Contoh kabel pin front panel. Yang ke-22 ada dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Dioda juga dapat menghambat arus listrik dari arah yang berlawanan. 23 ada VRAM. VRAM atau Video Random Access Memory adalah komponen memori yang terdapat pada graphic card atau VGA atau GPU yang memiliki fungsi mirip dengan RAM. Bedanya adalah VRAM dikhususkan untuk menyimpan data dari GPU yang berupa data-data grafis. Ke-24 ada kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Kapasitor memiliki banyak kegunaan dalam dunia elektronika seperti penyimpanan energi, penghalang arus searah, penyaring sinyal. 25 ada chip ROM. Chip ROM atau Read Only Memory adalah komponen perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. 26 ada port joystick atau game. Port joystick adalah port yang digunakan untuk menghubungkan joystick ke komputer atau laptop. Ini ada contoh kabel port joystick atau game.
Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.